Saya akan menjelaskan tentang teks hikayat dan teks negosiasi. Pengertian teks hikayat. Hikayat adalah satu bentuk sastra prosa terutama pada bahasa Melayu yang berisikan mengenai suatu kisah, cerita, dan juga dongeng. Umumnya mengisahkan mengenai kehebatan maupun kepahlawanan seseorang lengkap dengan keanehan, kesaktian, dan juga mukjizat dari tokoh utama. Sebuah hikayat itu dibacakan sebagai hiburan, pelipur lara, ataupun juga untuk membangkitkan semangat juang. Hikayat tersebut berasal dari bahasa Arab, yakni haka, yang memiliki arti bercerita atau menceritakan. Fungsi hikayat adalah sebagai pembangkit semangat, penghibur, pelipur lara, ataupun juga hanya untuk meramalkan sebuah pesta. Terkadang hikayat tersebut mirip dengan cerita sebuah sejarah yang isinya banyak terdapat hal-hal yang tidak masuk akal serta dipenuhi dengan keajaiban. Hikayat tersebut mulai berkembang pada masa Melayu klasik sehingga banyak kata yang ada dalam hikayat itu mengandung bahasa Melayu klasik yang terkadang susah untuk dimengerti. Itu adalah struktur teks hikayat. Ada abstraksi, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. 1. Abstraksi merupakan ringkasan ataupun inti cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian peristiwa atau bisa juga gambaran awal dalam cerita. Orientasi adalah bagian yang berkaitan dengan waktu, suasana, maupun tempat yang berkaitan dengan hikayat tersebut. 3. Komplikasi berisi urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Evaluasi konflik yang terjadi yang mengarah pada klimaks mulai mendapatkan penyelesaian dari kompleks tersebut. 5. Resolusi. Pada bagian ini si pengarang mengungkapkan solusi terhadap permasalahan yang dialami tokoh atau pelaku. 6. Koda. Ini merupakan nilai ataupun pelajaran yang dapat diambil dari suatu teks cerita oleh pembacanya. Ciri-ciri dan karakteristik hikayat. 1. Bahasa. 2. Istana sentries. 3. Prologis atau kemustahilan. 4. Statis. 5. Kesaktian. 6. Anonim. 7. Arkais. Unsur-unsur hikayat. 1. Tema. 2. Latar. 3. Alur. 4. Amanat. 5. Tokoh. 6. Sudut pandang. 7. Gaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teks negosiasi. Pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks yang berisi tentang interaksi sosial antar suatu dengan pihak orang lainnya, yang berfungsi untuk menetapkan keputusan di antara pihak-pihak yang berkepentingan berbeda. Kedua belah pihak dalam bernegosiasi ini memiliki hak atas hasil akhir. Hasil akhir dalam negosiasi ini memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak sehingga terjadi proses saling memberi dan menerima suatu untuk mencapai kesepakatan bersama yang telah disepakati. Kaidah kebahasaan. Negosiasi yang baik yaitu negosiasi yang selalu memperhatikan kaidah negosiasi. Adapun kaidah-kaidah atau ciri kebahasaan teks negosiasi yang baik adalah: 1. Tidak menyajikan lebih dari 3 argumen dalam satu waktu. 2. Membangun argumen secara logis, rapat, mengikat, dan juga hati-hati. 3. Mulai dengan argumen yang paling kuat dan didukung oleh fakta. 4. Jelaskan pandangan Anda. 5. Jabarkan kembali pokok bahasan pihak mitra negosiasi untuk menunjukkan bahwa Anda telah mengerti. 6. Minta alasan dari pihak mitra negosiasi. 7. Jangan menyela argumen dari pihak negosiasi. Tujuan teks negosiasi. Tujuan teks negosiasi antara lain adalah menyatukan perbedaan-perbedaan pendapat dari orang yang memiliki kepentingan berbeda,
mendapatkan atau mencapai kesepakatan bersama, mendapatkan kondisi penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Struktur teks negosiasi: 1. Pembukaan, 2. Isi, 3. Penutup. Dan inilah contoh teks negosiasi. Sekian